Oke, baik anak-anak. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang teks berita. Bapak ingin bertanya ke kalian, pernahkah kalian mendengar berita tentang angin topan yang ada di Amerika? Jika pernah, kok bisa ya berita di Amerika itu bisa kita dengar sampai di Indonesia, yang jaraknya cukup jauh. Perbedaan waktu saja 1 hari dengan Amerika. Kok bisa ya berita itu sampai di telinga kita? Hal itu bisa terjadi karena ada seseorang atau media yang mengabarkan peristiwa tersebut. Orang itu atau media tersebut menuliskan peristiwa angin topan, kemudian dipublikasikan ke medianya. Media bisa apa? Bisa media elektronik. Sekarang kan zamannya sudah canggih, sudah maju teknologinya. Jadi berita itu sangat cepat. Kita bisa dapatkan melalui Instagram, kemudian website, koran-koran. Kan sekarang banyak koran-koran digital itu. Gitu ya. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau media itu disebut dengan menulis teks berita. Jadi, teks berita adalah kegiatan atau tulisan yang memberi informasi tentang peristiwa yang bersifat fakta yang bisa terjadi hari ini atau sebelumnya. Unsur-unsur yang ada di dalam berita. Unsur yang ada di dalam berita yaitu what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Di dalam istilah Inggris, unsur-unsur berita itu biasanya disebut atau disingkat dengan 5W plus 1H. Jika di Indonesia dikenal dengan istilah adik Simba. Bapak akan menjelaskan tentang adik Simba tersebut. Apa di sini dimaksudkan untuk apa peristiwa yang diinformasikan? Kalian bisa lihat contoh berikut. Yang kedua, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Silakan lihat contoh ini. Kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Kalian bisa lihat contoh di bawah ini. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Contohnya bisa kalian lihat di bawah ini. Mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Berikut contohnya. Bagaimana? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Berikut contohnya. Selanjutnya, struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari 3, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Orientasi adalah bagian pembuka teks terkait hal yang akan diberikan atau yang akan diberitakan. Peristiwa. Peristiwa yaitu tahapan inti dari sebuah berita.
Pada bagian ini dinarasikan sedemikian rupa untuk menyajikan fakta yang dimunculkan. Dalam menyajikan peristiwa, penulis tidak boleh memasukkan opini pribadi, karena semua harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Sumber berita. Sumber berita berisi dari mana asal sumber berita muncul. Sumber berita ini tidak hanya ditulis di akhir, bukan harus ditulis di akhir, tapi dapat ditulis di dalam berita itu sendiri. Bisa di awal, di tengah, selanjutnya, tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Di dalam teks berita, terdiri dari beberapa kaidah kebahasaan. Kebahasaan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk memudahkan pemahaman banyak kalangan masyarakat luas. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa-bahasa yang populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Simak contoh berikut ini. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Supaya kalian lebih jelas, kalian bisa lihat contoh berikut ini. 4. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Supaya kalian lebih jelas maksud dari penggunaan kata kerja mental, kalian bisa simak contoh berikut ini. Kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Simak contoh berikut ini. Keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau bisa disebut dengan urutan waktu. Kalian simak contoh berikut ini untuk mengetahui penggunaan konjungsi temporal. Ya, begitu sedikit kesimpulan tentang berita. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan zaman sekarang ini, berita merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa terlewatkan. Mengapa demikian? Karena informasi
dari penjuru dunia, dari penjuru Indonesia, misalkan tentang teknologi, tentang informasi laptop terbaru, tentang handphone atau telepon genggam yang terbaru, yang mesinnya, yang aplikasinya sudah semakin tinggi. Kita bisa dapatkan informasi itu dari sebuah berita. Jadi kita tidak boleh melewatkan suatu peristiwa itu biasa-biasa saja. Kalau kita tidak pernah membaca berita, kita tidak tahu kejadian yang ada di Lebanon, kejadian yang ada di Papua, misal kejadian yang ada di Kalimantan, misalkan di Kalimantan ini terjadi kebakaran hutan, atau di Jakarta yang terkena musibah banjir. Jika kita tidak pernah membaca berita, kalau kita tidak pernah melihat berita, kita akan ketinggalan informasi itu. Oke, tentang berita palsu atau zaman sekarang ini hoax namanya. Kita perlu berhati-hati dengan berita-berita itu. Bagaimana cara supaya kita mengetahui apakah ini berita bohong atau ini yang memang benar-benar berita asli? Kita harus mengenal unsur-unsur berita. Begitulah penjelasan Bapak tentang teks berita. Semoga apa yang bisa Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Untuk kurang dan salahnya, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.